Cara pengajuan KPR rumah second. Bagi sebagian orang, membeli rumah bekas atau second bisa menjadi alternatif hunian. Ada beberapa alasan yang membuat mereka kemudian memilih rumah second. Seperti misalnya tidak menemukan rumah baru yang dekat dari tempat bekerja, tidak menemukan rumah baru dengan budget yang sesuai, atau tidak menemukan rumah baru yang desainnya tidak sesuai dengan keinginan. Namun permasalahannya adalah jika rumah baru bisa menggunakan produk KPR untuk pembiayaan, apakah rumah bekas juga difasilitasi untuk memakai KPR dalam proses pendanaan? Ternyata jawabannya adalah bisa. Banyak bank yang menyediakan produk KPR rumah bekas yang dimanfaatkan. Langkah pengajuan KPR rumah second. Cara pembelian dan tahapan rumah second lewat bank ternyata tidak sulit, juga tidak jauh berbeda dengan rumah baru. Ada beberapa tata cara KPR rumah second yang harus Anda tempuh untuk mendapatkan rumah second dengan KPR, yaitu yang pertama, cari informasi tentang rumah second yang ingin dibeli, lokasi, harga, kondisi bangunan, dan dokumen kepemilikan. Yang kedua, periksa kondisi bangunan. Pastikan bahwa kondisi bangunan rumah second yang ingin dibeli baik dan tidak memerlukan renovasi besar-besaran yang dapat meningkatkan biaya. Ketiga, tentukan kemampuan finansial. Tentukan kemampuan finansial Anda dengan mempertimbangkan penghasilan, pengeluaran, dan cicilan KPR yang akan dibayar. Yang keempat, pilih bank atau lembaga keuangan yang sesuai. Pilih bank atau lembaga keuangan yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Cari tahu persyaratan dan bunga yang ditawarkan oleh bank atau lembaga keuangan tersebut. Yang kelima, ajukan KPR. Ajukan KPR dengan mengisi formulir dan melampirkan dokumen yang diperlukan seperti KTP, NPWP, surat keterangan penghasilan, dan dokumen kepemilikan rumah. Selanjutnya, tunggu persetujuan. Tunggu persetujuan dari bank atau lembaga keuangan. Jika disetujui, bank atau lembaga keuangan akan memberikan surat persetujuan dan jadwal pembayaran cicilan. Yang ketujuh, bayar uang muka. Bayar uang muka yang telah disepakati dengan penjual rumah second. Selanjutnya, proses akta jual beli. Proses akta jual beli dengan notaris untuk memastikan bahwa kepemilikan rumah second telah resmi berpindah tangan. Dan yang terakhir, bayar cicilan. Bayar cicilan KPR secara rutin sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah disepakati. Berkas dokumen pengajuan KPR rumah second, KK dan KTP, NPWP, surat nikah, slip gaji 3 bulan terakhir, surat keterangan kerja, rekening koran tabungan 3 bulan terakhir, fotokopi sertifikat rumah yang ingin dibeli, fotokopi IMB rumah yang ingin dibeli, fotokopi pembayaran PBB yang paling baru dari rumah yang ingin dibeli, surat kesepakatan jual beli yang ditandatangani di atas materai oleh penjual dan pembeli rumah, kesepakatan jual beli, dan bukti uang muka atau down payment yang telah dibayarkan, surat pernyataan tidak sedang terlibat dalam sengketa atau masalah hukum, surat pernyataan tidak sedang melakukan pengajuan KPR di bank atau lembaga keuangan lain, dokumen lain yang diminta oleh bank atau lembaga keuangan yang menyediakan KPR. Pada pengajuan KPR jenis ini, terdapat langkah yang berbeda yaitu proses appraisal. Proses tersebut adalah saat bank mensurvei hunian second yang Anda ajukan, lalu menaksir berapa harga rumah second tersebut. Biasanya, harga taksiran ini lebih kecil jika dibandingkan dengan harga jual yang diberikan oleh penjual kepada kita. Penting untuk diingat bahwa untuk KPR rumah second, bank juga tidak mengucurkan dana 100% untuk kita. Biasanya, dana yang dikeluarkan bank hanya sekitar 70 hingga 80% saja dari harga taksiran rumah bekas menurut bank. Jadi, Anda tetap harus membayar DP KPR rumah bekas langsung kepada bank karena sebenarnya tidak ada pengajuan KPR tanpa DP. Syarat pengajuan KPR rumah second. Yang pertama, warga negara Indonesia. Yang kedua, pegawai tetap dengan masa kerja minimal 2 tahun. Yang ketiga, berusia minimal 21 tahun dan pada saat jatuh tempo pembayaran maksimal berusia 55 tahun. Yang keempat, tidak pernah masuk dalam daftar hitam Bank Indonesia atau lolos BI checking. Keuntungan beli rumah second. Ternyata
Beli rumah second pun ada untungnya loh. Berikut adalah beberapa di antaranya. Harga relatif lebih murah, harga masih bisa dinegosiasikan dengan penjual, dapat langsung dihuni, surat-surat sudah lengkap, serta lingkungan sekitar biasanya sudah ramai dan terbentuk. Tips membeli rumah second. Berikut beberapa tips yang dapat diperhatikan sebelum membeli rumah second. Cermati setiap detail bangunan, cari tahu status legalitas bangunan, serta pastikan surat-suratnya lengkap ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga informasi ini membantu Anda semua. See you!